Pendekatan situasional dan development dalam komunikasi. Manusia adalah makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat yang menjadikan manusia memiliki dorongan untuk berinteraksi dengan manusia lainnya. Dalam interaksinya dengan masyarakat, manusia akan melakukan komunikasi untuk menyampaikan informasi. Komunikasi yang berlangsung antara individu dengan individu lain dalam ilmu komunikasi juga dikenal dengan istilah komunikasi antar pribadi. Tanda khusus yang ada di komunikasi antar pribadi ini terletak pada arus balik langsung, yaitu arus balik tersebut memiliki daya tangkap yang mudah untuk komunikator baik secara verbal dalam bentuk kata maupun non-verbal dalam bentuk bahasa tubuh seperti anggukan, senyuman, mengernyitkan dahi, dan lain sebagainya. Dan kali ini kami akan membahas tentang pendekatan situasional dan development dalam komunikasi antar pribadi. Pendekatan situasional adalah pendekatan yang menekankan pada situasi atau kondisi tertentu yang dihadapi. Tidak semua pendekatan dapat diterapkan untuk seluruh situasi dalam proses komunikasi. Oleh karena itu, semua sangat tergantung pada karakteristik situasi yang dihadapi dan tujuan yang ingin dicapai. Pendekatan situasional menekankan pada ciri-ciri pribadi individu dan situasi saat berlangsungnya proses komunikasi. Dan pendekatan ini berangkat dari asumsi bahwa tidak ada satupun gaya yang cocok dengan semua situasi. Pendekatan situasional merupakan suatu teori yang berusaha mencari jalan tengah antara pandangan tiap individu dalam proses komunikasi. Pendekatan situasional membantu manusia dalam berinteraksi satu sama lain, karena dengan pendekatan ini memberi bayangan yang potensial dengan konsep-konsep yang berguna untuk menilai situasi yang bermacam-macam dan untuk menunjukkan perilaku yang tepat berdasarkan situasi dan kondisi yang berlaku. Dengan mempelajari pendekatan ini, kita bisa mengatur apa yang akan kita lakukan ketika dihadapkan pada situasi tertentu. Misalnya, ketika kita berinteraksi dengan orang yang marah, tentu saja berbeda ketika berinteraksi dengan orang yang sedang sedih. Nah, pendekatan situasional inilah yang membantu kita untuk menghadapi permasalahan itu dalam komunikasi antar pribadi. Nah, selanjutnya adalah pengembangan hubungan dalam komunikasi antar pribadi. Pendekatan situasional yang baik akan mengantarkan kita pada hubungan yang baik pula dengan individu lain yang menjadi lawan interaksi kita. Beberapa orang mungkin bertanya-tanya, gimana sih suatu hubungan bisa berkembang atau kandas di tengah jalan? Fenomena semacam ini dapat dijelaskan dengan menggunakan teori social exchange. Menurut teori ini, dalam suatu hubungan terdapat cost dan reward. Reward adalah penghargaan atau apapun yang kamu dapatkan dari hubunganmu, sedangkan cost adalah apa yang kamu berikan dalam hubunganmu. Reward di sini bisa jadi dalam bentuk material seperti uang, kekayaan, atau benda lainnya. Namun bisa juga dalam bentuk emosional seperti rasa aman, dukungan, kasih sayang, dan lain-lain. Begitu juga dengan cost, bisa berupa material dan juga emosional. Kepribadian yang tidak disukai dari partner hubungan juga bisa disebut dengan cost. Ketika kamu berada dalam suatu hubungan, kamu akan merasakan reward dan cost. Ketika apa yang kamu terima dan apa yang kamu beri tidak sesuai, maka bisa jadi kamu menarik diri dari hubunganmu. Selanjutnya, yang juga perlu kamu tahu tentang hubungan adalah tahapannya. Jadi, dalam sebuah hubungan, ada 6 tahapan nih menurut Depito. Yang pertama, kontak. Ini adalah tahapan di mana first impression terjadi. Setelah itu terjadilah komunikasi impersonal. Pertukaran informasi masih dalam lingkup yang umum. Yang kedua, involvement atau keterlibatan. Di tahap ini rasa kebersamaan dan saling terhubung mulai berkembang. Yang ketiga, intimacy. Dalam tahap ini, kamu semakin masuk lebih dalam dari suatu hubungan dan mulai mengikat diri dengan orang lain. Selain itu, pada tahapan ini, kamu mulai memutuskan status dan hubungan kamu ini. Apakah ia akan menjadi teman, pacar, teman dekat, atau teman tapi mesra, atau teman rasa pacar, atau pacar rasa teman. Yang keempat, deterioration. Tanda hubunganmu berada pada tahap ini adalah kamu mulai merasa ikatan yang memudar antara kamu dan pasangan atau teman. Tahap ini memiliki 2 cabang. Jika permasalahan terus terjadi tanpa ada penyelesaian, maka hubungan akan menuju tahapan desolation. Jika permasalahan dapat terselesaikan, maka hubungan akan menuju tahapan repair. Yang kelima, repair. Ketika merasakan deterioration, beberapa orang mungkin menyadari hal itu dan berusaha untuk memperbaiki hubungannya. Jika memilih untuk memperbaiki hubunganmu, tentu kamu akan membicarakannya dengan partnermu. Fase ini disebut dengan interpersonal repair. Yang keenam, desolation.
Ketika usaha untuk memperbaiki hubungan tidak berakhir dengan baik, maka selanjutnya hubungan akan berada pada tahap dissolution. Pada tahap ini, tidak ada lagi ikatan di antara individu. Mantan partner mulai melihat dirinya sebagai seorang individu, dia sudah tidak lagi melihat dirinya sebagai bagian dari orang lain. Nah, sekarang memasuki kesimpulan. Pola hubungan di atas hanyalah contoh saja. Singkatnya, semua pola itu terjadi pada berbagai jenis hubungan, baik itu hubungan sepasang kekasih, sahabat, teman, bahkan dalam hubungan keluarga juga. Dalam komunikasi antar pribadi, dua hal ini, yakni pendekatan situasional dan pengembangan hubungan komunikasi saling berkaitan satu sama lain. Maka tentu akan sangat bermanfaat bagi kita mahasiswa Fakultas Dakwah dan sebagai mahasiswa komunikasi, khususnya untuk mempelajari hal ini. Karena hal ini akan sangat berguna untuk perkembangan diri kita di masa yang akan datang.